Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rusdiana Sari, Cantika Devi Artamia, Cindy Margarista, Feti Mardiana. Materi yang akan disampaikan kelompok kami yaitu bentuk-bentuk bercerita AUD. Saya Rusdiana Sari, NIM 11831313080. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain dengan alat atau tanpa alat, tentang apa yang harus disampaikan dalam bentuk pesan atau informasi. Saya akan menjelaskan jenis cerita. Yang pertama, cerita rakyat. Cerita rakyat adalah narasi pendek yang berbentuk prosa yang tidak diketahui penciptanya dan tersebar dari mulut ke mulut. Cerita rakyat itu ada 3, yaitu mite, legenda, dan dongeng. Kemudian yang kedua adalah cerita fiksi modern, yaitu cerita imajinatif yang diciptakan oleh seseorang berdasarkan problematika kehidupan sehari-hari. Saya Cindy Margarista, NIM 18313131082. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai jenis cerita. Jenis cerita yang ketiga ada cerita faktual. Cerita faktual merupakan cerita yang didasarkan pada peristiwa yang faktual yang dialami oleh seseorang maupun sekelompok orang, di mana cerita ini berisikan peristiwa penting yang dialami oleh tokoh. Selanjutnya ada sumber dan bahan cerita. Terdapat 2 sumber. Yang pertama ada sumber lisan, yang kedua ada sumber tertulis. Nah, yang pertama sumber lisan merupakan sumber yang berasal dari cerita mulut ke mulut yang didengar pada masa lalu. Nama saya Feti Mardiana, NIM 183131083. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber dan bahan cerita. Cerita untuk anak berasal dari berbagai sumber. Yang pertama, sumber lisan merupakan sumber yang berasal dari cerita mulut ke mulut yang didengar pada masa lalu. Yang kedua, sumber tertulis merupakan sumber yang ditemukan di berbagai teks tercetak. Yang ketiga, buku cerita modern. Buku cerita modern berorientasi pada bahasa, cerita, dan gambar. Yang keempat, cerita ciptaan. Nah, cerita ciptaan sendiri itu bisa diciptakan oleh pendidik atau guru. Nah, dalam pembelajaran ini biasanya pendidik lebih dominan, sehingga peran aktif anak sedikit terbatas. Oleh karena itu, pendidik harus mampu mengkolaborasikan metode ini dengan metode-metode yang lainnya, seperti tanya jawab dan bernyanyi, sehingga pendidik dituntut untuk benar-benar menguasai teknik bercerita dengan baik, sehingga anak akan tertarik dengan cerita yang dibawakannya, sekaligus pesan-pesan yang ingin disampaikan akan diterima anak dengan baik. Sekian dan terima kasih.